kita tuntaskan ayat yang ketiga surat An-Nasr. Kita tulis dulu ya. Fasabbih gimana? Bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika salah. Rabbika terus Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Ya. Innahu Kana tawwaban. Innahu kana tawwaban. Ada lagi. Baik, kita ulas satu persatu. Fasabbih, ini ada dua kata, fa sama sabbih. Ya, Fa itu artinya maka. Nah, tadi di awal ketika bahasan ayat yang pertama saya jelaskan, kalau ada huruf syarat, apabila, jika, kalau, maka harus diikuti kalimat jawab atau jumlah jawabiyah. Dan kalimat jawab itu biasanya, tidak selalu, biasanya ada ciri fa. Biasanya ada ciri fa. Jika, maka. Fa itu artinya maka. Kalau, maka. Apabila, maka. Jika kamu lapar, maka makanlah. Jika kamu tidak tahu, maka belajarlah. Nah, jika telah datang pertolongan Allah dan seterusnya, maka. Nah, ini fa di sini adalah jawaban dari jumlah syartiyah dari semenjak idza sampai afwajan ayat yang kedua. Jadi jumlah syartiyahnya dalam surat An-Nasr ini panjang dari sejak ayat yang pertama sampai selesai ayat kedua. Ini jumlah syartiyah. Kalimat syartiyah, syarat. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan atau pembukaan ya. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Sampai di situ syaratnya. Nah, jika sudah tercipta seperti itu, maka fasabbih. Maka fa-nya huruf jawab. Harful jawab ya. Huruf jawab itu makanya maka. Misalnya lagi, kalau ada huruf syarat itu selalu ada jawaban. Ada jumlah syartiyah, maka ada jumlah jawabiyah. Dan jumlah jawabiyah biasanya diikuti atau dicirikan dengan huruf syarat, huruf jawab. Apa huruf jawabnya? Fa, artinya maka. Maka fa-nya fa harful jawab gitu. Nah, gitu ya. Sabbih fi'il apa? Fil maudi salah. Fil mudhari salah. Sabbih fil mudhari dari mana? Mudhari kan harus ada huruf mudharaah. Fil amar. Apa cirinya fil amar? Ini loh sukun belakangnya. Cirinya fil amar, ciri dasar. Ciri utama fil amar itu huruf lampilnya, huruf terakhirnya sukun ya. Sabbih. Ini fil amar. Sabbih. Terus asal katanya apa? Dari sabbaha. Yusabbihu. Sabbih. La tusabbih. Sabbih. Sabbaha yusabbihunya asal katanya sabbaha ya. Sabbaha ini asal katanya lagi adalah sabaha. Nah, sabbaha ada tasdid. Ini berarti mazid. Kena imbuhan, kena tambahan, kena ziyadah. Asal katanya adalah sabaha. Bentuk aslinya, mujarrodnya adalah sabaha. Lalu ditambah dengan tasdid pada ain fi'il jadi sabbaha. Kalau sabaha fil mudhari'nya yasbahu. Kalau sabbaha mudhari'nya yusabbihu. Kayak fassara yufassiru. Dabbara yudabbiru. Asalnya dabaro. Lalu dikasih tasdid dabbaro. Yudabbiru. Dabbir amarnya. Fassara yufassiru fassir. Allama yu'allimu allim. Sabbaha yusabbihu sabbih.
tanpa hubungan, tanpa tasdid, sabaha. Kalau sabaha yasbahu isbah la tasbah. Dan artinya pun beda. Sabaha artinya berenang. Sabaha ini artinya berenang. Makanya kolam renang itu bahasa Arabnya adalah birkatus sibahati. As-sibahah masdarnya. As-sibahah. Alimu auladakum ar-rimahata was-sibahata. Ajarilah anak-anak kalian oleh kalian ar-rimahata, melempar atau memanah, ya, was-sibahata, dan berenang. Itu ada riwayat. Nah, jadi kata sabah berenang, tapi ketika sabah artinya bukan berenang lagi, tapi menjadi bertasbih atau sucikanlah. Dan kita kalau dalami lebih jauh makna sabah dengan sabah. Sabah mujarodnya aslinya adalah berenang, sabah artinya bertasbih atau mensucikan. Kok bisa mananya beda padahal satu akar kata yang sama? Nanti pada waktunya insyaallah mudah-mudahan kita bisa bahas secara linguistik ya. Kenapa akar katanya berenang kok ketika dimazigkan dengan tasdid mananya jadi bertasbih atau mensucikan? Tentu ada korelasinya. Tapi nanti kita insyaallah akan bahas pada waktu yang lain. Pada waktu yang lebih spesifik ya. Tasbih menyucikan. Bertasbih, sucikanlah. Fasabbih. Nah, fi'il amar kan fi'il juga. Ya. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Ya. Nah, catatan. Kalau untuk fi'il amar, fa'ilnya sudah terkandung dalam fi'il itu. Karena amar itu kan perintah. Yang namanya perintah berarti ditujukan kepada orang yang ada di depan kita. Yang diajak ngomong. Di sini ini kan firman Allah. Allah sedang menyuruh bertasbih kepada siapa? Kepada kamu. Siapa kamu sini? Rasulullah. Ini kan ra'aita, dan kau melihat. Berarti fasabih itu demirnya anta. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, fasabbih, maka bertasbihlah. Siapa? Hai kamu. Siapa kamu di sini? Penerima wahyu siapa? Rasulullah. Fasabbih. Oke, lanjutkan. Bihamdi rabbika, bi huruf apa? Jar. Mabniun ala kasri, bi huruf jar. Maka hamdi kenapa kasroh? Majrur oleh apa? Oleh bi, oleh huruf jar bi. Hamdun ini asal katanya dari apa? Hamida. Sami Allahu liman hamidahu. Hamidahu asalnya hamida. Bimadinya hamida. Hamida yahmadu hamdun. Atau hamdan. Hamida yahmadu hamdan atau hamdun. Asal katanya hamdun lalu ada bi maka jadi bihamdi. Ada alif lam nggak hamdu? Nggak ada. Kenapa nggak tanwin? Mudof lagi. Ingat kalau ada sebuah kata tidak ada alif lam tetapi tidak ditanwinkan berarti dia mudof. Maka hamdi kenapa kasroh? Dia majrur. Kenapa dia tidak bertanwin? Dia mudof. Mudof kemana? Rabbika. Tidak ada alif lam nih. Berarti hamdi kan mudof, Robbi kan mudof ilaih ya? Oke, mudof ilaih. Loh, tadi kan kita sampaikan mudof ilaih kan pakai alif lam biasanya. Robbi kenapa nggak pakai alif lam? Ar-Robbi. Iya. Apa jawabannya? Karena Robbi ini dua kata, Robbi dengan K. Robun Tuhan, K kamu. Robbuka Tuhanmu. Berarti dua kata robun sama K. Kalau ada dua kata bergandengan, kalau ada dua isim bergandengan, apa namanya? Mudof dan mudof ilaih. Idofatnya atau idofat. Nah, kenapa Robbi kasroh? Karena mudof ilaih. Kenapa Robbi tidak ada alif lam? Karena dimudofkan lagi kepada K. Jadi mudof. Iya. Mudof ilaihnya jadi mudof. Iya. Robbi ini adalah mudof ilaih untuk hamdi. Karena dia mudof ilaih makanya kasroh. Iya. Tetapi dia menjadi mudof lagi untuk K. Karena sebagai mudof maka tidak boleh pakai alif lam. Ingat syaratnya mudof ilaih. Ingat syaratnya mudof dua. Tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh tanwin.
Robi kasroh, alasannya mudhof ilaih. Robi kenapa tidak ada alif lam? Karena mudhof. Mudhof. Kenapa tidak pakai tanwin? Mudhof juga. Nanti setelah mudhof kan, mudhof ilaih lagi. Mana mudhof ilaihnya? Ini ka mudhof ilaih. Loh, kok mudhof ilaihnya nggak kasroh? Ka mah domir mutasil, sifatnya mabni. Ka tetap ka, nggak boleh jadi ki. Karena kalau ka kan kamu laki-laki, kalau ki kamu perempuan. Di sini Allah mengajak Rasulullah Muhammad. Berarti ka kamu, Rasul kan laki-laki. Kalau di hamdi rabbika nanti Tuhanmu punya perempuan. Kayak di surat Maryam tuh ada tentang Siti Maryam. Iya, kalau kepada hitobnya ditujukan kepada perempuan, Maryam misalkan, ya pakai ki. Tahtaki Sariyah. Tahtaki bukan tahtaka, itu cerita tentang Siti Maryam. Bihamdi rabbika, yang ini bihamdi rabbika wastaghfirhu. Oke. Ada wawu lagi. Wawu huruf apa? Atau matufnya berarti istaghfir kan? Wastaghfir ini asalnya adalah istaghfir. Asalnya ada alif. Maaf, maksudnya ada kasroh. Asalnya wa istaghfir. Tapi kalau kita baca istaghfir sebelumnya ada huruf, maka alifnya boleh ditiadakan bacaannya. Alifnya tetap tertulis tapi nggak dibaca. Kenapa? Karena dalam ilmu nahwu inilah yang disebut dengan alif wasol. Alif wasol itu adalah alif yang tidak usah dibaca ketika ada huruf sebelumnya. Bau kan berbunyi nih wa, maka nggak usah wa istaghfir, tapi cukup langsung bacanya ke sini ke was huruf sin wastaghfir. Kenapa alifnya nggak dibaca? Karena alifnya wasol sifatnya, bukan kotor. Kalau ada alif wasol dan sebelum alif wasol itu ada huruf, maka alif wasolnya nggak usah dibaca, tetap ditulis tetapi tidak usah dibaca. Maka wastaghfir alifnya nggak usah dibaca lagi, tapi tetap ditulis. Wastaghfir fil apa? Kan ini matuf. Wawu matuf. Ya. Istaghfir kan matuf. Ini istaghfir itu ada dua kata loh, istaghfir sama hu. Oke, istaghfir dulu kita bahas. Istaghfir ini fil apa? Kan dia matuf nih. Ya. Karena wawunya matuf. Istaghfirnya matuf. Oh iya. Fil amar. Nah, apa cirinya fil amar? Itu sukun. Ada sukun ya. Sukun. Ingat cirinya fil amar itu sukun. Istaghfir fil amar ada wawu sebelumnya, berarti ini huruf atofnya ini matuf. Berarti harus dicari matuf alaih yang sama. Mana matuf alaihnya? Pasabdi. Sama fil amar juga. Sama-sama amar tuh ke sini. Istaghfir fil amar sebagai matuf. Matuf alaih cari yang sama. Karena matufnya adalah fil amar, berarti cari matuf alaihnya yang juga fil amar. Mana fil amar? Sabbih. Tuh dikasih tanda. Fil amar. Ingat kalau fil amar mana fa'ilnya? Salah. Fil amar itu ya, fil amar itu domirnya mustatir, terkandung dalam kata itu. Apa domirnya? Anta. Kan di sini anta ya, fa'ilnya. Ini pun sama anta. Matuf alaih kan sama. Fil amar. Fil amar itu fa'ilnya ada di dalam kata itu. Karena anta domirnya, maka ya fa'ilnya dari istaghfir itu adalah anta. Maka mohonlah ampunan. Terus ada hu. Hu ini domir muttasil, mananya dia atau nya. Ini domir muttasil, kalau munfasilnya adalah huwa. Huwa, kalau muttasilnya hu. Kalau dia ha kepadanya. Kalau antum kum gitu ya. Nah, wastaghfir hu. Nah, ini rumus nih. Setiap ada domir muttasil ya. Setiap ada domir muttasil setelah fiil apapun fiilnya, fiil madi, mudhari, amar atau nahi, maka kedudukan domir muttasil itu
selalu menjadi maf'ul bihi. Nah, jadi ini maf'ul bihi. Fa'il maf'ul bihi. Oh, udah terkait. Fi'ilnya sudah ada, fil amar, fa'ilnya sudah ada dalam kata istafir anta. Hu itu dhamir muttasil nempel di fi'il, maka otomatis menjadi maf'ul bihi. Ini rumusan. Kalau kita menemukan dhamir muttasil setelah fi'il, maka dhamir muttasil itu pasti maf'ul bihi. Kalau dhamir muttasil setelah isim, maka dhamir muttasil itu namanya mudhof ilaih. Pasti. Kalau dhamir muttasil itu setelah huruf jar, maka dhamir muttasil itu namanya majrur. Pasti. Ada 3 hukum dhamir muttasil. Setelah fi'il namanya maf'ul bihi, setelah isim namanya mudhof ilaih, setelah jar namanya majrur. Nanti pada waktu yang akan datang kita akan ulas lagi lebih jauh tentang dhamir muttasil diawali isim, diawali fi'il atau diawali huruf. Oke. Jadi istafir fil amar, fa'ilnya anta, hunya maf'ul bihi. Innahu kana tawwaba ya. Inna, oke, inna ini Isim. bukan, inna bukan isim. Inna itu huruf nasab. Inna itu namanya ada 2 lah, ada huruf nasab, ada huruf taukid. Disebut huruf taukid karena artinya adalah sesungguhnya, penguatan. Sesungguhnya kan itu arti penguatan kan ya. Kalau ada kalimat sesungguhnya Allah Maha Pengampun, bedakan dengan kalimat Allah Maha Pengampun. Beda Allah Maha Pengampun dengan kalimat sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau ada kata sesungguhnya artinya ada penguatan. Bahasa Arabnya inna. Nah, inna itu artinya sesungguhnya. Nah, maknanya sesungguhnya itu berarti dalam bahasa Arab kata yang bermakna penguatan itu disebut dengan taukid. Taukid. Nah, jadi inna ini adalah harfut taukid. Harfu taukid. Harfu taukid. Huruf yang bermakna penguatan. Harfut taukid. Dari segi mana disebut dengan huruf taukid. Tapi dari segi jenis kata ini namanya harfun nasab. Huruf nasab. Ya. Harfun nasbi. Huruf nasab. Kenapa disebut dengan huruf nasab? Karena kata setelah inna itu kedudukannya adalah mansub. Berarti fathah. Oke, sebelum saya menjelaskan ini, saya jelaskan ini dulu, misalkan kalimat ini nih. Allahu Rahimun ya. Allahu Rahimun. Perhatikan ini dulu. Allahu Rahimun, Allah itu mubtada. Makanya dia doma kan? Ya. Rahimun itu khobar. Karena nggak ada alif lam, khobar kan pasti tanwin ya. Ya. Allahu Rahimun. Nah, artinya Allah Maha Penyayang. Nah, terus kita kasih inna di sini. Yang tadinya Allah Maha Penyayang dikasih Allah, jadi sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Ada penguatan, ada taufik. Nah, ketika sebuah kalimat yang terdiri dari mubtada khobar diawali oleh inna, maka perhatikan kedudukannya. Allahu kan tadi mubtada, makanya domah. Ketika ada inna, maka namanya bukan lagi mubtada, tapi namanya adalah isim inna. Isim inna, ismu inna. Dan isim inna itu i'rabnya adalah nasab. Nasbun. Sebagai nasab maka dia fathah. Maka harokatnya ganti. Asalnya Allahu maka menjadi innallaha. Kenapa jadi Allah? Karena kedudukannya sebagai ismu inna atau isim inna. Dan isim inna itu adalah nasab atau mansub. Nah, sehingga inna ini disebut dengan harfun nasbi, itu makanya itu. Harf nasab. Huruf nasab. Isim yang diawali oleh inna disebut dengan isim inna.
Dan isim inna itu awalnya adalah mubtada. Mubtada yang diawali inna maka namanya berubah menjadi isim inna. Dan i'rabnya menjadi nasab alias mansub. Harokatnya jadi fathah. Allahu menjadi Allah. Sedangkan rahimun ini namanya khobar. Khobar inna. Tadi kan ketika nggak ada inna kan Allahu rahimun. Rahimun kan khobar. Ya. Tapi ketika ada inna tetap namanya khobar juga, tetapi karena diawali inna maka namanya menjadi khobar inna. Khobar inna harokatnya doma, i'rabnya rofa. Maka tetap rahimun, nggak berubah jadi rahiman atau rahimin. Karena rahimun adalah khobar inna. Inna huruf nasab yansibul isma, menasobkan isimnya. Wa yarfa'ul khobar khobaron, wa yarfa'ul khobaro, dan merapatkan khobar doma, gitu ya. Kecuali pakai alif lam ya, jadi ar-rahim. Ya, kalau khobar itu selalu tidak ada alif lam. Oh iya. Hanya kasus-kasus tertentu khobar ada alif lam. Khobar itu lazimnya selalu tidak ada alif lam. Teori dasarnya. Hanya kasus-kasus tertentu khobar itu pakai alif lam. Mungkin kita belum menemukan bahas ini di ayat-ayat sebelumnya ya. Nanti pada waktunya kita akan bahas insya Allah. Nah, jadi kembali ke sini. Kalau ada mubtada khobar diawali oleh inna, maka mubtadanya namanya menjadi isim inna, harokatnya menjadi fathah karena i'rabnya mansub. Sedangkan khobar mubtadanya namanya menjadi khobar inna, i'rabnya rafa, harokatnya tetap domah. Allahu rahimun, ada inna jadi innallaha rahimun. Kalau kalimat misalnya ar-rasulu karimun, ada inna jadi inna rasula karimun. Ar-rasulu karimun, ada inna rasula karimun. Kariman. Enggak kariman. Muhammadun nabiyun, ada inna Muhammadan kariman. Nabiyun. Muhammadun nabiyun, ada inna Muhammadan nabiyun. Oke ya. Nah, sekarang kembali ke ayat. Innahu kana tawwaban. Inna dari segi mana namanya harfu taukid, dari segi dari segi jenis ini namanya harfu nasab, harfu nasbi. Inna. Nah, setelah inna maka isimnya disebut dengan isim inna. Mana isim innanya? Ya hu ini. Hu ini adalah mansub oleh inna. Ini isim inna. Satu kecil aja ya, isim inna. Isim inna kan mansub. Loh, kenapa hu enggak jadi fathah? Ini mah domir mutasil. Domir mutasil mah benih, tidak mengalami perubahan. Ya. Hu tetap hu, ka tetap ka, ki tetap ki. Domir mutasil tidak mengalami perubahan, namanya juga mabni. Sama dengan domir munfasil, mabni juga. Jadi meskipun ini kelihatannya doma, tetapi fi mahalli nasbin isim inna. Dalam posisi nasab adalah isimnya inna. Oke, ini saya hapus ya. Oke. Setelah ada isim inna, ada apa tadi? Isim inna ada khobar inna kan ya? Ya. Nah ini pun sama. Innahu, hu-nya ini adalah isim inna. Hu isim inna, oke, isim inna. Oke. Mana khobar innanya? Khobar jumlah, sepaket. Oh, yang khobar jumlah. Khobar jumlah. Karena sama tawaba. Ya. Karena itu fi'il madi. Karena itu fi'il madi. Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Kembali ya mustatir ya, domirnya mustatir. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Domirnya huwanya kembali ke hu. Berarti fa'il dari kana itu adalah huwa. Nah, tetapi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi pada waktu yang akan datang. Tapi sekilas aja dulu. Kana itu fi'il madi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Tetapi untuk kana dan teman-temannya wa akhwatuhu atau wa akhwatuha,
itu fa'ilnya tidak disebut dengan fa'il, tapi disebut dengan isim kana. Begitupun teman-teman kana. Kana itu fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Tetapi khusus untuk kana dan teman-temannya, fa'ilnya tidak disebut dengan fa'il, tapi disebut dengan isim kana. Tadi kan fa'ilnya adalah huwa ya. Kembali ke hu. Berarti nanti nanya ini bukan mana fa'ilnya, tapi mana isim kananya. Mana isim kananya? Isim kananya adalah domir mustatir. Domirnya huwa, takdirnya huwa ya. Kembali ke hu. Bisa ulangi. Mana isim kananya? Isim kananya adalah domirun mustatirun. Domir mustatir. Ya. Takdiru huwa. Wujudnya adalah huwa. Huwanya kembali kepada hu. Hu itu siapa? Allah ya. Tuhanmu. Ya. Nanti kita akan lebih jauh bahas tentang isim kana dan akhwatnya kana dengan khobarnya juga pada waktu yang akan datang. Pada materi yang lebih fokus, lebih spesifik ya. Oke, kana tawaban. Jadi kana ini isim kananya adalah domir mustatir, takdirnya huwa, huwanya kembali ke hu. Nah, tawaban sebagai apa? Tawaban ini adalah khobar kana. Khobaru kana ya. Khobar kana. Khobar kana kebalikan dari khobar inna. Kalau khobar inna harus rafa, khobar kana harus nasab. Karena tidak beralif lam maka tawaban. Asalnya tawabu, asalnya tawaba jadi tawaban. Karena nggak ada alif lam. Jadi isim kana itu adalah rafa, khobar kana adalah nasab. Nasab itu berarti harus fathah, maka harus fathatain tawaban. Nah, bahasan lebih jauh tentang kana wa akhwatuha dan teman-temannya serta isim dan khabarnya insya Allah ketika ada ayat yang lain yang lebih kita akan bahas secara spesifik. Oke, segitu saja barangkali bahasan kita tentang surat An-Nasr sudah tuntas. Semoga bermanfaat.